Selamat pagi anak-anak. Sukihwatu, Namo Buddhaya. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Kita ketemu lagi di daring pembelajaran pendidikan agama Buddha. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita akan melakukan puja terlebih dulu kepada 3 mustika agung Buddha, Dharma, dan Sangha. Mari dengan bersikap anjali. Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddhalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku, Dharmalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghalah pelindungku yang mulia. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga kita semua berkembang di dalam ajaran Buddha. Pembelajaran kita pada daring kali ini merupakan perdana awal kita bertemu di dalam pembelajaran kita tahun pelajaran 2020-2021. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam materi pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita perkenalkan dulu tim pendukung di dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti di SMA Wahidin Sudirohusodo.
Nanti setelah itu kita akan menyampaikan program pembelajaran selama 1 semester ke depan. Nah, di dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha, kita didukung oleh beberapa guru pendidikan agama Buddha yang tentu sebagian dari kalian mungkin sudah ada yang kenal, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita kenalkan kembali supaya kita lebih kenal, lebih sayang. Baik anak-anak, kita mulai aja perkenalan kita. Untuk para guru di SMA Dr. Wahidin Sudirosodo, saya mulai dari saya sendiri, yaitu Romidi Adiwiro. Kemudian yang lain ada Bapak Robi Wijaya. Nah, untuk profilnya nanti kalian bisa lihat di monitor. Selamat pagi semuanya. Terimalah salam budi tese. Namo Buddhaya. Ami Soho. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Robi Wijaya. Saya akan mengajar agama Buddha. Salam kenal semuanya. Ada Ibu Arita. Pagi anak-anak, Namo Buddhaya. Ami Toko. Perkenalkan nama diriku, Ibu Arita, mengajar pelajaran pendidikan agama Buddha. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Lina Ong. Selamat pagi semuanya. Terimalah salam Buddhis dari Miss. Namo Buddhaya. Ami Tofo. Nah, perkenalkan nama Miss adalah Lina. Miss akan mengajar agama Buddha. Salam kenal semuanya. Ibu Juli. Selamat pagi semuanya. Terimalah salam Buddhis dari Miss. Namo Buddhaya. Ami Tofo. Perkenalkan, nama Miss Juli. Miss akan mengajarkan pelajaran agama Buddha. Salam kenal semuanya. Itu 5 guru yang akan membimbing kalian di dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha selama 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan kebersamaan kita di dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan Buddha Pekerti ini bisa jalan lebih baik, dan kita harapkan kerjasamanya yang positif untuk kemajuan kita bersama. Baik, untuk perkenalan saya rasa cukup sampai di situ. Kita akan masuk ke yang lain, yaitu saya akan memberikan menyampaikan program apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi pelajaran kita melalui daring ini kurang lebih nanti kita akan lalui selama 16 kali pertemuan. Nah, di dalam 16 kali pertemuan itu kami sudah menyiapkan materi-materi pelajaran yang akan kita sama-sama gali, akan kita eksplorasi bersama, dalam bersama, ya. Sudah kita bagi. Untuk kelas 10 secara garis besar kita akan mempelajari ada sekitar 4 materi pokok, dan itu akan kita perdalam selama kurang lebih 16 kali pertemuan. Jadi satu materi pelajaran itu kurang lebih nanti kita akan selesaikan dalam waktu 1 bulan, atau 4 kali pertemuan sudah termasuk untuk evaluasi. Nah, baik, saya akan coba untuk membacakan program pembelajaran kita selama 1 semester ganjil ini. Nanti kalian bisa juga lihat di monitor, ya. Secara garis besar 4 materi yang akan kita pelajari
mulai dari pertemuan yang akan datang, yaitu bab 1 tentang sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia. Nah, nanti itu ada beberapa sub materi seperti perkembangan agama Buddha pada zaman Mataram kuno, Sriwijaya, pada zaman Majapahit, pada zaman penjajahan, dan perkembangan agama Buddha pada zaman kemerdekaan, termasuk juga tokoh-tokohnya. Kita akan mengetahui sampai sejauh mana perkembangan agama Buddha pada masa-masa itu. Kita sebagai umat Buddha harus tahu. Nah, ternyata kita sekarang di Indonesia ini yang walaupun termasuk golongan minor, tetapi pada masanya dulu kita sudah ada di sini. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu tentang di bab kedua. Nah, kita langsung ke bab ketiga ya, langsung di bab ketiga, karena kita lompat untuk bab kedua, nanti kita masuk ke sesi terakhir. Di bab ketiga yaitu kebebasan beragama. Di situ ada subjudulnya agama-agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Kemudian ada keunikan agama Buddha. Nanti ini akan kita perdalam selama 2 kali pertemuan. Nah, kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang perlindungan. 3 perlindungan. Ini juga kita akan lalui dalam 4 kali pertemuan. Subjudulnya meliputi berlindung pada Buddha, berlindung pada Dharma, dan berlindung pada Sangha. Kemudian untuk materi berikutnya tadi pada bab yang kedua yang akan kita selesaikan pada masa-masa terakhir semester ini, yaitu agama Buddha, agama bagi kehidupan, yang meliputi refleksi agama bagi kehidupan dan sikap keberagaman dalam agama. Nah, itu kira-kira materi-materi yang akan kita perdalam bersama ya. Tentu kalian bisa melalui suatu mekanisme kalau nanti kalian ada kendala-kendala yang kalian hadapi di dalam pembelajaran selama daring ini, mungkin juga kita suatu saat bisa bertemu untuk berdiskusi. Kita ada kesempatan untuk itu semua. Mudah-mudahan hal ini bisa dipahami oleh kalian semua ya, supaya kalian bisa mempersiapkan untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran ini. Nah, tentu kita di dalam pelajaran pendidikan agama Buddha ini untuk sumber utama yaitu buku pelajaran, buku paket. Nah, kalian harus memiliki buku paket, dan ini dipinjamkan oleh pihak sekolah supaya kalian setiap orang memiliki. Ya, tidak ada yang tidak memiliki, karena itu menjadi sumber utama pelajaran kita. Nah, selain itu juga karena sumber-sumber belajar kita sebenarnya itu banyak di sekitar kita. Jadi kita tidak hanya menggunakan satu sumber, kita bisa menggunakan sumber sekunder yang lain, misalnya dari internet atau dari buku-buku penunjang yang lain. Kita boleh selama itu relevan sesuai dengan materi-materi yang akan kita pelajari. Ya, nah, kalian mempunyai Android, mempunyai internet, kita bisa mengeksplorasi internet itu untuk mendukung pelajaran kita di dalam pendidikan agama Buddha. Nah, itu untuk program pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Perlu kalian ketahui juga bahwa dalam pelajaran pendidikan agama Buddha ini, apa yang ditekankan di dalam pelajaran pendidikan agama Buddha ini mempunyai ciri khas tersendiri tentu dibanding dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Ya, secara garis besar saya dapat sampaikan dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha
ada beberapa aspek-aspek pengembangan yang harus kita perdalam supaya pelajaran agama Buddha itu lebih efektif ketika kita belajar. Nah, aspek-aspek pengembangan di dalam pelajaran pendidikan agama Buddha itu diantaranya: 1. Pengembangan pengetahuan. Tentu kita akan belajar konsep-konsep, teori-teori berkenaan dengan ajaran agama Buddha, berkenaan dengan Dharma, ya, konsep, teori, bacaan-bacaan, pengetahuan-pengetahuan. Ini tahap awal kita harus menguasai juga supaya kita memahami apa yang harus kita ketahui tentang ajaran agama Buddha itu. Nah, tetapi kita tidak cukup untuk belajar memiliki pengetahuan dan teori-teori belaka. Ya, tujuan kita belajar pendidikan agama Buddha bukan supaya kita pandai secara teoritis. Ini harus kita pahami. Bukan pandai secara teoritis. Pengetahuan kita perlukan untuk kita kembangkan lebih jauh. Nah, apa yang harus kita kembangkan lagi? Kita harus mengembangkan keterampilan, ya, keterampilan di dalam melaksanakan nilai-nilai ajaran, nilai-nilai agama yang sudah kita pelajari. Jadi kita harus terampil mengimplementasikan, terampil untuk melakukan apa yang sudah kita pelajari. Secara ideal seperti itu, ya. Tetapi di dalam pelaksanaannya nanti tentu kita perlu terus-menerus belajar, berlatih, ya, baik secara teoritis ataupun secara praktek. Nah, sambil berjalan, sambil melaksanakan, sambil belajar, kita sambil mencoba untuk melaksanakannya, mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu. Jadi aspek yang kedua adalah mengembangkan keterampilan. Ini terutama adalah supaya tingkat kecerdasan interpersonal kita, kecerdasan emosional kita, kecerdasan sosial, kemudian ada juga potensi dari kecerdasan kinestetis kita bisa berkembang. Jadi di dalam pelajaran pendidikan agama Buddha itu nanti bisa berfungsi untuk mengoptimalkan kemampuan kita di dalam kecerdasan interpersonal dan juga kecerdasan yang lain, kinestetis. Itu bisa kita lalui, bisa kita belajarkan dengan cara misalnya kalian bisa melakukan suatu belajar kelompok, katakanlah seperti itu, ya, kerja kelompok, diskusi kelompok, atau misalnya dengan bermain peran kalau ada kesempatan, ya. Bisa juga dengan mengikuti sayembara, perlombaan-perlombaan. Nah, dulu kita juga ada kegiatan seperti kegiatan Minggu Buddhis. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu dan yang lain-lain sebenarnya tujuannya adalah supaya mengoptimalkan suatu potensi kita, yaitu potensi kecerdasan interpersonal, supaya bisa menjadi tumbuh. Jadi tidak sekedar mengadakan suatu kegiatan untuk supaya kalian capek, bukan supaya kalian lelah, tetapi supaya kalian lebih terampil, supaya kalian lebih tumbuh dan berkembang di dalam hal misalnya keterampilan. Nah ini, ya, jadi harus dipahami ke sana. Tentu nanti untuk aspek keterampilan kita juga ada tata cara sendiri di dalam penilaian. Semua aspek itu nanti akan dievaluasi dan dinilai pertumbuhannya kalian. Kemudian untuk aspek yang lain di dalam
pengembangan pelajaran agama Buddha, yaitu pengembangan sikap. Nah, ini sikap. Bagaimana sikap kita? Sikap itu kemampuan untuk merespon, ya, merespon terhadap suatu keadaan. Jadi bagaimana respon kita terhadap suatu keadaan? Nah, disitulah cerminan dari sikap kita. Tentu setelah kita mempelajari agama Buddha, kita diharapkan memiliki sikap yang baik. Jadi sebenarnya sikap itu bukan hanya bawaan dari lahir kita, tetapi sikap itu sebenarnya juga bisa dikembangkan dan diolah sedemikian rupa. Bahkan di dalam agama Buddha, sikap itu tergantung pada cara kita bagaimana membiasakan. Nah, supaya kita mempunyai kebiasaan yang baik, maka kita harus melakukan hal-hal itu secara berulang-ulang. Itu maka akan menjadi sikap. Nah, sikap yang baik akan ditentukan oleh kebiasaan kita yang baik. Ini yang kita harapkan bersama ke depan. Kalau kita sudah mempelajari agama, ya, kita mempunyai keterampilan yang baik dan sikap yang baik kepada siapapun, kepada diri sendiri dan juga kepada masyarakat luas, kepada lingkungan kita. Ya, 3 aspek ini ditekankan di dalam pelajaran pendidikan agama Buddha. Nah, untuk optimalisasi kecerdasan pengembangan sikap ini, kita bisa melakukan dengan berbagai cara, ya. Sebenarnya kita nggak bisa pilah-pilah setiap kegiatan ini untuk suatu aspek ini, ya. Sebenarnya setiap kegiatan pembelajaran itu bisa berpotensi untuk pengembangan, misalnya pengetahuan, pengembangan keterampilan, pengembangan sikap, semua ada di dalamnya. Hanya mungkin bisa saja presentasinya berbeda. Jadi pesan saya, kegiatan-kegiatan yang misalnya kita sudah programkan untuk kita lakukan, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik, dengan tujuan supaya kita bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang kita harapkan di dalam pelajaran pendidikan agama Buddha ini. Jadi tanpa kita sendiri untuk menyadari itu, kita akan susah, ya. Jadi anggap kita belajar itu bukan sebagai suatu beban, tapi sebagai suatu latihan. Setiap saat kita perlu latihan, ya. Kenapa kita perlu mengembangkan selain pengetahuan juga sikap dan keterampilan? Kenapa kita belajar tidak hanya pengetahuan saja? Ya. Jadi terutama di sini di dalam pendidikan agama Buddha, penekanannya kita bukan di pengetahuan, tetapi di sikap dan keterampilan yang harus kita kuasai, dikembangkan lebih jauh. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita dari kali ini. Nah, di dalam pembelajaran pertemuan kali ini yang pertama tadi sudah saya sampaikan dan bisa kita simpulkan dari materi kita tadi. Yang pertama adalah tentang perkenalan kita, ada 5 guru pendukung yang akan bersama dengan kita belajar. Kemudian materi-materi pelajaran juga sudah saya sampaikan, ada 4 materi utama, nanti kalian siapkan bukunya. Dan kemudian untuk pengembangan yang lain kalian harus siapkan juga, termasuk keterampilan dan juga pengembangan sikap, ya. Nah, kemudian saya berharap ini kalian bisa persiapkan dengan baik segala sesuatunya. Tentunya kalian lebih banyak di rumah. Kalian juga bisa bertanya kepada kami melalui fasilitas yang ada, melalui Discord, ya. Nah, tugas-tugas nanti akan lebih banyak
sampaikan melalui media kita ini. Nah, saya berharap kalian tetap semangat di dalam belajar walaupun dengan cara seperti ini. Tentu ada positif dan negatif yang bisa kita ambil. Kalian harus lalui itu dengan senang hati. Mudah-mudahan kalian bisa berkembang lebih baik ke depan, ya. Nah, jangan lupa selalu menjaga diri dengan baik, tetap sehat, tetap waspada, jaga kebersihan dimanapun kita berada. Sekian dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan. Sugiyoto, Namo Buddhaya. Ya, anak-anak, kita akan mengakhiri pertemuan kali ini dengan bersama-sama menyanyikan Gata Bodhicitta. Kita berdedikasi kebaikan kita dan kita limpahkan kepada semua makhluk untuk kebahagiaan semuanya. Mari bersama-sama. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sugiyoto, Namo Buddhaya. Om Topo.